modul fiber optik ya, atau jaringan fiber optik, di mana nanti dalam 2 kali pertemuan itu, yang pertemuan pertama saya jelaskan dulu tentang dasar dari fiber optik sampai ke pengukuran link budget ya. Kemudian nanti untuk yang pertemuan kedua kita fokus ke jaringan FTTH yang jaringan yang sekarang sudah banyak digunakan di rumah-rumah ya untuk internet sekarang. Dan insya Allah saya akan ajak untuk mempraktekkan menggunakan OptiSystem bagaimana mendesain jaringan FTTH ya. Itu untuk pertemuan kedua. Jadi untuk yang kedua nanti saya akan bagikan software untuk OptiSystemnya yang bisa digunakan untuk mendesain jaringan FTTH, dan sekalian minggu depan kita akan nyoba mendesain jaringan yang sederhana dulu ya. Jadi itu 2 kali pertemuan itu, sedangkan untuk prakteknya setelah UTS itu sudah murni dengan Pak Zen terus ya sampai selesai. Itu saya bagi tugasnya dengan Pak Zen begitu. Ini Didin Ibrahim ini siapa ya? Barusan saya admit. Pak Didin, Bu. Mahasiswa, Bu. Saifuddin. Usman. Oh, Saifuddin, ya Allah. Iya. Panggilannya Didin, memang. Oh, Dading. Oke, ya. Saya makanya kok enggak familiar dengan namanya. Kalau Saifuddin sudah familiar. Oke, jadi saya mulai untuk materi ini. Mudah-mudahan sudah masuk semua atau sudah diterima semua filenya ya. Jadi kita mulai dari, mungkin karena kebanyakan ini adalah mahasiswa teknik informasi ya, jadi saya kira untuk masalah jaringan fiber optik pada belum dapat semua ini ya. Ya, kalau yang IT sudah pernah dengar nggak jaringan fiber optik? Mungkin bisa diwakili siapa? Rifai atau siapa namanya? Taufik atau yang cewek mungkin? Yatul? Belum pernah, Bu. Belum pernah dapat ya? Oke, jadi nanti ini saya akan jelaskan untuk jaringan ini. Sedangkan yang Telkom saya kira sudah ya, kita flashback kembali. Cuman ini nanti mungkin akan lebih dalam, terutama yang di FTTH nanti karena sudah sampai desain ini. Ya. Jadi kalau dilihat di sini dari materi yang saya sampaikan ini, apa itu definisi serat optik ya, atau fiber optik, yaitu saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca ya, atau plastik yang sangat lembut sekali, sebesar kurang lebih sehelai rambut gitu ya, dimana nanti kaca itu berongga, di dalamnya itu dipakai untuk mentransmisikan gelombang cahaya ya, dimana gelombang cahaya itu sebetulnya adalah gelombang listrik yang sudah dikonversi menjadi cahaya oleh sinar laser atau perangkat LED yang ada di di transmitter ya. Jadi kalau selama ini kita belajar tentang jaringan ya, itu yang terbayang di benak kita itu biasanya kalau nggak jaringan kabel ya jaringan nirkabel ya, atau wireless. Kalau jaringan wireless itu pakai udara ya, jadi sama sekali tidak ada media fisiknya, atau media fisiknya ya udara itu. Sedangkan kalau jaringan kabel ya kita membayangkannya itu biasanya kabel UTP yang familiar ya. Sementara kalau fiber optik ya kelihatannya kabel, kalau dari sisi fisiknya tampilannya sama dengan kabel UTP atau kabel internet atau kabel telepon. Cuma kalau dilihat dalamnya, nah itu baru kalau kita sobek dalamnya dari kabel itu, nanti kelihatan ada kabel yang tipis sekali, yaitu dari kaca ya, atau dari gelas, dan itu mudah patah kabelnya ya. Kalau patah bahaya itu kalau sampai kena tangan ya. Nah, kabel setipis rambut itu bisa dialiri oleh sinyal cahaya ya, gelombang cahaya. Nah, jadi gelombang cahaya itu kita tahu bahwa kecepatannya sangat tinggi ya, hampir sama dengan kecepatan yaitu 310⁸ itu. Nah,
kecepatan cahaya yang sangat tinggi. Nah, biasanya gelombang optik ini atau kabel jaringan optik ini banyak dipakainya untuk jaringan-jaringan yang fix, ya. Artinya fix itu ya dipakai di bangunan, bukan dibawa kemana-mana, ya. Jadi ini yang membedakan dengan jaringan wireless atau nirkabel. Kalau nirkabel perangkat penerimanya itu kan HP kita yang bisa dibawa ke sana kemari. Tetapi kalau jaringan optik itu biasanya fix di rumah-rumah. Jadi nanti dia kalau kita langganan ya jaringan optik ini itu ditariknya kabelnya sampai ke rumah kita. Nanti di situ ada splitter ya. Kemudian baru nanti bisa ditambahkan dengan semacam modem atau access point ya. Yang tujuannya itu nanti supaya bisa kita koneksikan secara wireless ke gadget kita, misalkan ke HP kita atau ke laptop kita. Jadi kita tidak perlu harus narik kabel dari perangkat optiknya. Nah, dia lebih stabil dibandingkan dengan wireless. Ya. Kenapa? Karena kalau wireless kan lewat udara langsung ke perangkat kita. Jadi kecenderungan untuk dia multipath fading-nya sangat besar kalau wireless. Sedangkan kalau optik dia kan dibungkus terus sama kabelnya atau sama kacanya. Jika tidak ada yang losses ya, misalkan karena bengkok atau karena jalurnya itu membelok dan sebagainya, ya, maka dia stabil kecepatannya, ya, dan sangat tinggi kecepatannya karena dia menggunakan kecepatan cahaya itu. Nah, itu yang saat ini banyak digunakan untuk koneksi-koneksi jaringan internet, ya, karena kecepatannya lebih stabil. Begitu juga untuk koneksi ke gambar, misalkan ke TV, ya. Kalau kita menggunakan media penerima TV, misalkan seperti TV kabel, begitu ya, menggunakan jaringan optik ini, koneksinya lebih stabil daripada kita menggunakan antena, gitu. Ya, nah, kabel ini diameternya kurang lebih 120 mikrometer atau bahkan kurang nanti kalau kita lihat ya. Dan cahaya di dalam serat optiknya tidak keluar ke permukaannya karena memang di situ ada indeks bias nanti antar antar media penyusunnya. Ya, nanti saya lihat jadi karena khusus sebetulnya saya mengajar fiber optik ini juga di Prodi Telkom. Cuma kalau Prodi Telkom saya tidak membahasnya sampai dari awal begini, biasanya langsung ke jaringannya karena ini ke IT yang notabene untuk jaringan untuk karakteristik optiknya juga belum dapat, jadi saya singgung sedikit juga tentang karakteristik optiknya, jadi supaya bisa membayangkan bagaimana sih sinyal itu dikirimkan melalui fiber optik. Ya, jadi ini beda sekali dengan sinyal kirim melalui kabel tembaga atau UTP itu atau media wireless. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam kabel serat optik, ya, ada yang di rumahnya pakai kabel optik ini sudah nyambung, misalkan ke CBN atau ke IndiHome atau My Republic mungkin ada yang berlangganan di rumahnya pakai itu? Saya Bu, IndiHome Bu. Pakai IndiHome ya, itu sudah optik ya itu ya? Sudah optik Bu. Sudah optik. Ada lagi yang selain siapa tadi ini, Taufik ya? Taufik Bu. Ya, selain Taufik ada lagi yang sekarang lagi kuliah ini pakai apa kalian? Boleh ya dinyalakan mikrofonnya, enggak usah takut-takut ya. Kan sudah dapat kuota kan dari Kemdikbud ya. Oh, cuman belum enggak bisa dipakai untuk ini ya, kuotanya ya. Yang lain gimana? Ada yang pakai IndiHome juga? Yunia mungkin atau siapa? Rifai? Saya pakai WiFi tapi masih pakai kabel UTP, Bu.
Oh, Wi-Fi, kabelnya UTP. UTP. TV-nya dari mana ininya? Ambil dari mana internetnya? Nembakin ini lagi tuh Bu, apa wireless lagi tuh ke pusat penyedia ISP yang lokal gitu Bu. Oh, pakai wireless ininya. Heeh. Baru jadi dari operatornya sampai rumahmu wireless, kemudian Wireless. dipasangi Wi-Fi di situ ya. Iya, akses point, Access kemudian point. kabel. Oke, wireless ya berarti ya. Ada lagi yang pakai kabel? Tadi siapa itu tadi? Didin tadi? Saifuddin? Lah, mana nggak aktif ini? Saya WiFi, Bu. Wi-Fi-nya dari apa? Wi-Fi-nya itu sebelumnya Wi-Fi pakai kabel atau pakai wireless? Kayak Rifai atau kayak Taufik tadi? Pakai optik juga, Bu. Oh iya, kamu langganan apa? IndiHome, Bu. Oh, IndiHome. Oke, Iya. optik ya. Iya, Bu. Ada lagi yang berlangganan IndiHome mungkin supaya paling tidak itu punya pemahaman, oh cara kerjanya kayak gini ya IndiHome. Jadi bedakan bahwa kalau kamu pakai IndiHome berarti bukan kabel tembaga itu. Ya, jadi kabelnya nanti kalau kamu nganggur-nganggur itu boleh deh apa nih ngaran itu dioncei ya bahasa Jawanya itu ya. Apa ya dikupas ya gitu ya. Itu isi dalamnya itu adalah kabel itu tadi kabel apa namanya? Gelas kaca ya. Nah, betulnya kalau di lab sih ada saya punya apa namanya? Contoh kabel tembaga yang sudah dikupas itu ya. Sorry, kabel optik yang sudah dikupas. Jadi isi di dalamnya seperti ini. Paling dalam itu kita sebut sebagai core. Kemudian di luarnya dengan selimut yang namanya cladding, ya. Di atasnya lagi ada buffer, kemudian ada jaket. Nah, core ini ya, punya indeks bias lebih tinggi. Jadi kalau dari mana Bu dapetinnya indeks bias? Nah, dari pembuatan kacanya, ya. Karena kita kemarin sudah belajar ada absorpsi, ada refleksi dan sebagainya. Kan itu ada kalau yang dibutuhkan adalah refleksi di sini, ya. Jadi di mana indeks bias dari peralatan di mana cahaya itu akan ditransmisikan itu harus lebih tinggi daripada sekitarnya. Itu konsepnya. Ya, jadi membuat kacanya itu dengan indeks bias tertentu. Ya, jadi contoh misalkan kalau pakai antara udara dan air itu kan indeks biasnya air itu lebih tinggi daripada udara. Nah, ini sekarang indeks biasnya core itu lebih tinggi daripada claddingnya. Ya. Nah, diameter core-nya sangat kecil antara 2 sampai 125 mikrometer ya. Kemudian di atas core itu ada selubungnya namanya cladding. Indeks biasnya tadi disebutkan lebih rendah dibandingkan dengan core-nya. Dia juga dari kaca juga terbuatnya ya. Nah, ini tujuannya untuk memantulkan. Jadi kalau ada cahaya yang keluar dari kaca itu, begitu kena indeks bias yang rendah, maka dia akan mantul masuk balik ke core-nya. Harapannya supaya tidak terabsorb ya. Jadi informasinya yang murni ada di dalam core-nya itu aja. Tuh ya. Kemudian di atas cladding itu bisa ada buffer atau bisa langsung ada jaket. Itu dari plastik biasanya. Nah, itu yang bungkus itu jadi nggak kelihatan itu bedanya kabel UTP atau kabel fiber karena dibungkus itu. Ya. Nah, kemudian untuk perambatannya tadi saya katakan bahwa informasinya itu dirambatkannya dalam bentuk cahaya. Nah, karena dalam bentuk cahaya, maka di situ ada persyaratan di mana indeks bias intinya atau core-nya harus lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bias sekitarnya atau cladding-nya. Dan sudut datangnya juga harus lebih besar dari sudut kritis supaya bisa terambil pantulan ini. Karena apa? Konsep dari membawa sinar cahaya ke dalam core ini harus dalam bentuk pantulan atau lurus. Jadi sinyal tidak boleh terabsorb atau terresap di apa namanya di sekitarnya, di sekitar core. Nggak boleh, karena nanti kalau terserap kan dia jadinya berkurang nanti dayanya ya. Kalau dayanya berkurang nanti nggak bisa nyampe dong sampai tujuan. Nah, maka dia dibuat sedemikian rupa supaya cuma
di dalam core aja dia berjalannya gitu ya. Jadi kalau ini dari transmitternya itu ada cahaya yang dikirimkan, maka cahaya itu yang bisa dilakukan di dalam di dalam core itu adalah dipancarkan lurus aja atau dipancarkan dengan cara dipantul-pantulkan begini terhadap claddingnya. Boleh seperti ini. Tapi yang tidak boleh adalah ini, ada panah ini, yang sampai dia keluar itu tidak boleh. Nah ya. Nah berdasarkan jenis dari sinyal ataupun cahaya yang bisa dipantau di core ini, maka serat optik itu dibagi menjadi dua macam ya. Jadi ada single mode dan ada multi mode. Kalau single mode berarti cahayanya itu dipancarkannya lurus aja, satu saja. Satu cahaya yang dipancarkan tanpa ada refleksi atau pantulan. Itu kita sebut sebagai single mode ya. Kemudian kalau multi mode ya, kalau multi mode berarti itu bisa ada berbagai pantulan cahaya di sini. Ya, boleh ada beberapa informasi dengan beberapa pantulan berarti nanti. Nah, multimode ada dua macam, multimode step index dan multimode graded index. Kalau yang step index ya, kalau yang disebut step index itu bahan di core-nya itu sejenis. Ya, satu macam aja sehingga nanti indeks bias di ujung sini, di ujung sini, ujung sini itu indeks biasnya sama. Nilainya sama itu di sepanjang core-nya. Sedangkan kalau graded index ya, jadi indeks biasnya itu bervariasi di dalam satu core ini ya. Mungkin yang di sini indeks biasnya lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelah sini. Ya, jadi nanti dia tidak putus-putus tetapi dia smooth ya, graded gitu. Ya, ini lebih bagus lagi untuk jarak jauh kalau yang multimode graded index ini ya. Jadi yang dimaksud dengan multimode adalah bahwa sinyal yang dimasukkan di dalam core ini lebih dari satu. Kalau ini kan cuma satu, lurus aja ya. Sedangkan bedanya step index dan graded index, kalau step index itu bahan atau material core-nya itu mempunyai indeks bias yang sama di seluruh jaringannya. Sedangkan kalau yang multimode graded index itu bahan material core-nya itu tidak sama di beberapa tempat sehingga membuat pantulan itu tidak terpantul dengan kaku begini tetapi dia tergradasi gitu ya. Dan ini cocoknya adalah dipakai untuk jarak jauh di mana dimungkinkan hampir tidak ada informasi yang terabsorpsi. Ya, sedangkan yang single mode, kebalik, multi mode ini untuk jarak dekat, bukan jarak jauh. Ya, sedangkan yang single mode ini justru yang untuk jarak jauh yang tidak ada bengkokan-bengkokan. Kalau ini dipakainya untuk kasus kalau ada belokan-belokan, ya kan kita tahu bahwa kalau kaca dibelokkan kan pecah, ya kan? Kita bisa bayangkan gimana itu caranya kalau kita pakai optik sementara materialnya kaca, sedangkan kita tahu bahwa kabel itu dari central office ya sampai ke penerima itu kan dia lewat jarak yang sangat jauh dan belok-belok itu ya. Nah, itu ada nanti di dalam belokannya itu ada konektor tertentu atau tapping tertentu. Nah, semakin banyak konektor atau tapping di sekitar atau di sepanjang jalur itu tadi, ya absorpsinya semakin besar atau lossesnya semakin besar. Karena itu tidak diizinkan terlalu banyak konektor. Ya, jadi ingat bahwa kalau semakin banyak konektornya, maka di situ kan ada kondisi perpindahan dari satu core ke core yang lain. Kalau pindah berarti otomatis pindah indeks bias ya, jadi ada kemungkinan terserap ke tempat lain. Nah, kalau sudah terserap berarti lossesnya besar. Nanti kita lihat itu di perhitungan link budget nanti ya. Jadi ini cocoknya untuk yang belok-belok jalurnya. Kalau yang itu yang lurus jarak jauh, gitu, ya. Loh, ada dua, sorry. Nah, kalau single mode tadi dikatakan merambat dalam satu mode saja, ya, sejajar dengan sumbu serat optiknya, namanya sangat kecil karena memang dia lewat itu aja,
hampir nggak ada redaman karena dia nggak sempat nggak sempat direfleksikan, nggak sempat dipantulkan. Tapi lebar pita frekuensinya yang digunakan sangat besar dan jaraknya bisa jarak jauh dengan kecepatan bit yang tinggi. Ya. Sedangkan yang multimode ini ada rugi-rugi dispersi waktu transmitnya tetap besar. Jadi ini cocoknya untuk kecepatan rendah dan jaraknya dekat. Ya, itu ya. Ini tadi kalau multimode grade index itu karena indeks biasnya dibuat dalam proses pembuatan core-nya itu tidak seragam, sehingga di situ rambatannya itu bisa difraksinya ada tapi tidak besar, dan juga ada kondisi dia lurus. Ya. Tapi untuk multimode ini karena memang proses pembuatannya khusus, otomatis harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang step index. Karena faktor pembuatannya sulit ini, karena kan beda indeksnya tadi ya. Nah, kemudian yang kita perlu tahu di dalam serat optik itu sama seperti halnya dengan kita bicara tentang sistem komunikasi nirkabel yang awal-awal itu saya jelaskan ya, pasti ada redaman lah ya di kondisi pengirimannya, meskipun dia sudah pakai cahaya. Jadi redamannya itu pertama adalah absorpsi atau penyerapan daya oleh material fiber optiknya, itu jika materialnya tidak bagus kacanya. Jadi yang terpantul tidak 100%, tapi ada mungkin 80% dipantulkan, tapi yang 20% itu diserap. Nah, otomatis kan informasinya juga losses dayanya jadi besar di situ. Ya. Nah, kalau losses daya besar kan otomatis itu adalah rugi-rugi ya. Dari sisi penyedia jasanya itu rugi karena usernya juga dapetin informasinya tidak besar. Ya, kecepatan datanya otomatis menurun juga. Ya. Kemudian ada scattering. Scattering juga disebabkan karena perbedaan kerapatan material. Kan materialnya kaca tadi. Ya, komposisi dari materialnya mungkin kalau kita pakai fiber optiknya itu dengan jarak 20 sampai 100 km misalkan, bisa saja kan disambung-sambung itu. Nah, itu materialnya tidak sama, jadinya juga bisa ada penghamburan. Kemudian bending losses, tadi yang saya katakan, tekuan-tekuan itu ya. Jadi tekuan-tekuan itu otomatis membuat cahaya itu kan tidak lurus lagi, tapi dia ada yang sebagian hilang di belokannya itu tadi. Nah, itu juga losses juga, baik mikro maupun makro bending. Dan terakhir adalah core atau cladding losses, perbedaan indeks bias antara core dan claddingnya. Ketidaksempurnaan peristiwa slicingnya. Jadi ini terjadi kalau kabel fibernya itu kita sambung-sambung, ya kan ada kondisi kabel itu. Nah itu asal kita tahu ya, untuk proses penyambungan kabel optik itu membutuhkan skill yang luar biasa, harus bersertifikat itu yang orang yang menyambungkan kabel fiber itu. Pertama adalah bahwa dia harus bisa menyambungkan kabel dengan ukuran sekian mikrometer itu tadi. Ya, otomatis penyambungannya sudah tidak menggunakan mata saja, tetapi pakai mikroskop nanti. Dan penyambungannya harus akurat. Karena kalau tidak akurat ya ini tadi ada losses antar sambungannya. Jadi core-nya harusnya ketemu dengan core, ternyata meleset karena kecil sekali kan ya. Yang meleset akhirnya ada kondisi terbuka di proses di sambungannya. Nah, itu juga menyebabkan absorpsi losses nanti. Biasanya kalau sudah jelek begitu dibuang ini nanti. Jadi memang harus teliti sekali untuk penyambungan kabel optik ini. Ya. Nah, mungkin kamu sudah kenal atau pernah jalan-jalan atau lewat di jalan, ada kabel yang warna kuning-kuning ini ditanam di pinggir jalan. Nah, itulah kabel optik. Ya. Nah, nanti kalau bedain ada kabel optik, ada kabel telkom yang untuk telepon, ya, ada kabel internet ya UTP itu, ya, ada juga kabel kan banyak sekali kabel yang ditanam ya di di pinggir jalan itu ya, kabelnya PLN juga ada, kabel kalau sekarang sudah gas itu ya, itu jalurnya gas juga ada, jadi banyak sekali. Yang kita lihat yang kabel optik itu seperti ini, dia bisa dibengkokkan kok ya, cuma tidak boleh ditekuk. Nah itu, ya. Jadi dalamnya seperti ini ya optiknya, itu satu-satu begitu. Kalau diperhatikan tampilannya hampir sama dengan kabel UTP, tapi kalau kabel UTP itu
silang dia atau di twist namanya. Ya. Kalau ini tidak di twist karena dia satu-satu. Ya. Nah ini kabel optiknya seperti itu. Jadi frekuensi kerjanya itu bisa sampai 1 juta GHz, antara 100.000 sampai 1 juta GHz atau 1 tera ini. Nah, bayangkan itu frekuensi kerjanya selebar itu bandwidth-nya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan konfigurasi jaringannya? Konfigurasi jaringannya itu ini bagian transmitter, ya, bagian kirim, bagian terima. Ya, yang bisa dibawa oleh serat optik itu ya triple ya. Jadi voice, data dan video. Ya, bersama-sama itu. Jadi kalau kamu misalkan seperti Taufik atau tadi Saifuddin tadi berlangganan IndiHome punyanya Telkom ya, itu dia nawarinnya pasti triple play. Ya, triple play itu ya itu tadi voice, data sama video. Jadi videonya itu dirupakannya dalam bentuk TV kabel itu ya, sedangkan voice-nya itu untuk telepon, datanya ya untuk internetan itu. Jadi kalau berlangganan kita bundling biasanya ya, dibundling langsung triple play itu tadi. Nah, kenapa? Karena eman kan sudah serat optik kan kecepatan datanya tinggi, kalau hanya untuk dipakai langganan telepon saja rugi. Ya. Jadi sekalian aja video yang dia butuh bandwidth besar dan kecepatan tinggi juga, ya. Nanti dibuktikan deh kalau pakai TV kabelnya IndiHome apakah dia putus-putus ataukah dia bisa smooth. Ya. Bandingkan dengan kamu pakai sama-sama buka YouTube misalkan ya. Atau kalau itu tadi TV kabel ya, kalau kita misalkan sama-sama buka YouTube, kita pakai jalurnya optik sama kita pakai jalurnya nirkabel 4G misalkan ya, rasanya gimana? Ada yang sudah pernah bedain nggak, terutama yang sudah langganan ini, mana yang lebih bagus? Taufik mungkin bisa cerita, atau tadi Rifai? Bagusan yang pakai fiber optik Bu, lebih kencang. Dari sisi gambarnya atau dari sisi kualitas ya gambar atau Kecepatan. gimana? Kalau itu kecepatan datanya ya, kecepatan datanya lebih kencang ya. Lebih kencang Bu. Kalau dari gambarnya, kualitasnya? Pernah nyoba? Kalau TV saya nggak berlangganan Bu. Oh, nggak langganan? Internet aja. Oh, langganan internet aja sama voice ya? Ya, tapi voice juga nggak pernah dipakai. Nggak kepake. Ya, cuma internet aja jadi Bu. Soalnya biasanya dia suka nawar-nawarin yang video ini, TV-nya ini, karena yang pemasukannya lebih gede itu justru yang video ini dia. Ya. Nah, oke, jadi kalau saya pribadi sih ya, saya berlangganan di rumah itu saya pakai MNC Play, itu kan juga sudah pakai fiber optik juga. Nah, itu bagus TV kabelnya ya. Hampir nggak ada nggak ada putus-putusnya meskipun ada hujan ya, itu dia masih stabil koneksinya dibandingkan sama-sama gambar, sama-sama streaming yang pakai wireless ya. Itu saya sukanya kalau yang pakai TV kabelnya itu pakai jaringan komunikasi fiber optik ini bagus ya. Nah, kemudian ini kita lihat dalam konfigurasi jaringannya itu ada transmitter, multiplexer, amplifier. Ini perangkat-perangkat yang umum dipakai untuk topologi jaringan itu ya mesti ini isinya. Transmitter, multiplexer, amplifier, route switching, ya, kemudian demultiplexer dan nanti dari demultiplexer ini baru masuk ke receiver. Ya. Nah, transmitter sendiri itu dipakainya adalah di situ ada proses konversi dari sinyal listrik ke sinyal optik. Ini ya. Itu nanti ada perangkat yang dipakai untuk konversi ya. Jadi biasanya berupa laser atau LED. Ya. Dulu dalam bentuk 1,0, kemudian 1,0,1,0-nya ini masuk di LED menjadi nilai on off-nya LED. Jadi
nyala mati begitu. Tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi tentunya, ya. Itu di transmitter, kemudian keluar dari transmitter itu sudah dalam bentuk sinyal cahaya, ya. Kemudian multiplexer itu tujuannya adalah dipakai untuk memultiplex jalur supaya didapatkan kecepatan data yang tinggi, ya. Jadi hanya satu jalur saja optik, tapi satu jalur optik itu kecepatan datanya tinggi karena dia multiplex dari beberapa jalur optik sebelumnya. Ini, ya. Nah, yang teknologi yang sekarang lagi terkenal untuk sistem multiplexer ini adalah DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexer ini. Ya, ini di mana dia mengcombine beberapa jalur optik menjadi hanya satu yang berdekatan itu dikombin bersama-sama. Nah, yang saling berdekatan itu dikombin baru masuk ke multiplexernya. DWDM. Jadi dia memang tujuannya untuk mempercepat atau mempertinggi kecepatan informasinya. Amplifier tadi di awal saya katakan ada losses ini ya, ada penurunan daya kalau informasi ini dibawa ke jarak yang jauh, ya. Nah, amplifier ini tujuannya untuk menguatkan kembali sinyal yang sudah lemah tadi di media transmisinya. Ini prosedur amplifiernya itu. Nah, khusus untuk optik itu amplifiernya adalah EDFA ini, erbium doped fiber amplifier. Jadi ini ada semacam kayak ada doping ya, pakai ion-ion gitulah. Ini ilmunya orang fisika ini ya, yang dimana dengan model doping itu didapatkan kuat sinyal yang lebih tinggi lagi. Nah, itu baru dikirimkan lagi. Nah, otomatis nanti demultiplexernya yang kebalikan dari multiplexer ini tadi. Begitu juga di receivernya itu dia kebalikan. Jadi nanti dari LED itu dirubah lagi menjadi elektrik. Nah, sedangkan proses switching pasti ada di mana-mana, switching dan routing ini ya. Karena ini kan fungsi dari komunikasinya ya, dia nyambungkan dari pengirim ke penerima. Kalau nggak ada switching ya nggak jalan dong sistem komunikasinya. Karena yang saya mau arah kemana ini, kalau saya misalkan mau internetan, saya mau misalkan saya mau browsing ke arah mana, ke address mana, kan dibutuhkan ada penyambungnya di situ. Nah, ini proses switchingnya. Nah, switchingnya juga khusus untuk optik, ada sendiri ya, menggunakan optomechanical dan MEMS ini. Nah, ini adalah fungsi secara dasar dari jaringan topologi jaringan optik seperti ini. Ya, nanti baru kita ngelihat satu persatu jaringan optik itu macam-macam bedanya. Ya, ada macam-macam. Nah, sekarang untuk segmen jaringan optik secara umum, tadi itu topologinya. Nah, sekarang kita segmentasikan. Nah, secara basic itu jaringan optik itu terbagi menjadi 3 bagian ini. Ya, bagian pertama itu adalah central office, ya, atau telkomnya ini ya, central office-nya. Telkomnya. Kemudian bagian tengah itu adalah media transmisinya yang kita kenal tadi ada kabel optiknya itu ya, kabel serat optiknya. Dan yang bagian ketiga adalah customer premise. Ini bagian pelanggannya atau end user-nya. Nah, kita lihat nanti untuk nama-nama ini ada OLT, ODF, ODC dan sebagainya, itu saya akan jelaskan lebih detail di minggu depan karena itu urusannya dengan FTTH. Ya, tapi paling tidak ini pengenalan dulu ya. Ini central office-nya. Di dalam central office itu ada bagian distribution frame-nya ya, tempat di mana ini kabel-kabel optik ini akan keluar nanti dari central office-nya ini ya. Kemudian dari saat dia keluar itu ada 4 segmen di sini ya, segmen A, segmen B, segmen C dan segmen D. Keempat segmen ini itu pengaruhnya adalah pada pemakaian komponen-komponen di sekitar segmennya ini tadi. Ya, komponen-komponen ini adalah komponen pembagi dari core yang besar sampai ke rumah pelanggan itu menjadi core yang kecil-kecil. Ya, ini ya. Itu akan ada 4 segmen ini. Nah, di setiap segmen karena ada komponen-komponen splitter di sini ya biasanya dipakai
maka di sini terjadi losses nanti. Baik di segmen A ada losses sendiri, segmen B ada losses, segmen C ada losses, sampai segmen D juga ada losses. Nah, tinggal nanti kalau link budgetnya kita akan hitung satu-satu nanti. Di segmen A lossesnya berapa, B berapa, C berapa. Tujuannya apa link budget? Link budget itu kita akan ngecek seberapa besar sih penurunan daya yang terjadi di bagian sistem penerimanya. Urusannya dengan kualitas informasinya. Ya, karena apa? Karena ini media transmisi ini, entah itu wireless maupun kita pakai optik ya, itu kan alat untuk membawa informasinya, ya kan? Alat atau kendaraan untuk membawa informasinya. Nah, sepanjang dia berjalan dari pengirim sampai ke penerima, dia kan akan melalui berbagai proses itu ya, termasuk ada berbagai berbagai gangguan di sekitar itu. Nah, sekarang tinggal sampai di tujuannya itu dia tinggal berapa nanti. Nah, apakah usernya masih bisa menerima dengan daya yang sudah tinggal sedikit? Ya, nah itu yang menjadi tanggung jawab dari pengguna, ya. Menjadi tanggung jawab bukan dari pengguna, tanggung jawab dari operatornya. Jadi selama dia mendesain ataupun selama dia memasang kabel optik itu mulai dari sentralnya tadi sampai ke rumah kita, nah itu sebetulnya lossesnya ada berapa? Nah losses ini apakah masih di bawah atau di atas standar yang diperbolehkan gitu. Ya. Jika dia sudah di bawah standar yang diperbolehkan, otomatis kan kualitasnya menurun, quality of service-nya. Kalau quality of service-nya menurun, usernya boleh dong komplain dia sudah langganan mahal-mahal, bolak-balik internetnya loadingnya lambat aja. Ya, atau kalau dia langganan TV kabel itu bolak-balik putus aja, enak-enak nonton satu film gitu, ternyata putus, diem aja gitu ya. Kalau sering-sering begitu kan usernya komplain, dan kalau komplainnya nggak ditanggapi ya gampang pindah operator lain kan gitu. Yang rugi kan operatornya sendiri. Nah karena itu perlu kita belajar link budget. Meskipun nanti kamu anak IT ya, siapa tahu kalian semua tidak semuanya bercita-cita jadi dosen ya. Mungkin ada yang kepingin kerja di Telkom ya. Pas dapatnya yang bagian fiber optik misalkan. Karena FO ini sekarang lagi gencar-gencarnya kan, dia saingan dengan 4G ya. Jadi lagi gencar-gencarnya dipasarkan dan teknologinya juga lagi gencar-gencarnya dipelajari gitu ya. Siapa tahu ada yang tidak berminat jadi dosen, kemudian maunya kerjanya di perusahaan ini tadi operator, entah itu seluler ataupun operator optik ya. Telkom juga terima kan S2. Kemarin mahasiswa saya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu ada yang apply ke situ juga. Nggak tahu keterima atau enggak itu. Nah, dari sisi kalau kita perhatikan dari sisi central office-nya tadi ya, jadi perlu ada perhitungan link budget untuk memastikan daya sinyal terima di sisi penerima atau pengguna itu masih diperbolehkan ya di atas level minimal. Ya. Jika masih ya berarti aman jaringannya itu. Nanti ada suatu saat memang akan ada penurunan ya. Nanti saya tunjukkan ini. Nah, ini kita mulai masuk ke teknologi optical ini ya. Jadi teknologi optical itu ada 2 macam. Jaringan optik aktif atau kita sebut sebagai active optical network atau AON, dan yang kedua nanti passive optical network atau PON. Nah, bedanya apa ini? Nah, ini tadi strukturnya sama-sama seperti ini. Sama seperti ini. Bedanya hanya di bagian yang mendekati pengguna ini. Di sini dibedakan. Ya. Kalau yang ini sama. Ya, core-nya sama. Nah, mulai di sini nanti membedakan. Nah, untuk active optical network
itu struktur jaringannya point to point, di mana setiap pelanggan memiliki kabel serat bertenaga listrik. Nah, jadi yang dimaksud dengan aktif ini adalah bahwa penggunanya ke sana itu medianya berbasis atau punya catu daya listrik sendiri. Itu aktif. Ya, jadi ini ada catuan daya listriknya sendiri. Per pelanggan itu dikasih satu-satu. Ya, itu aktif optical network. Nah, jadi contohnya misalkan di situ dia juga bisa combine dengan router juga di dalamnya. Nah, router itu kan harus ada catu dayanya sendiri. Ya. Switching juga, kalau ada switchingnya dia punya sendiri di sini switchingnya. Nah, peralatan-peralatan seperti switching atau router ya itu butuh perangkat atau butuh catu listrik. Ya, karena itu dikatakan di sini ada optical atau aktif optical network. Nah, keuntungan menggunakan AON ini adalah jaraknya ya dari perangkat aktifnya ini sampai usernya itu bisa sampai 90 km. Ya, bayangkan ini kalau dia di satu perangkat misalkan tadi ya optical switching ke usernya, satu user itu jaraknya bisa 90 km sendiri. Itu untuk satu user aja itu. Ya. Nah, jadi satu user punya serat optik yang khusus sendiri. Bandwidth-nya nanti user satu punya satu serat optik sendiri, user kedua juga punya satu serat optik sendiri. Masing-masing punya distribusi sendiri, bandwidth-nya juga sama. Nah, yang seperti ini itu biasanya pelanggan yang ini apa namanya prioritas, ya, karena perawatannya mahal. Ya, tapi dia dari sisi kualitas amat sangat bagus, karena dia tidak dibagi bandwidth-nya dengan orang lain. Nah, sebaliknya yang kedua ini passive optical network. Ya, ini point to multi point. Ya, ini tadi point to point. Kalau ini point to multi point. Jadi dari titik ini ke user 1, titik satunya lagi ke user 2, titik satunya lagi ke user 3. Ini yang terjadi di perumahan. Ya, kalau ada MNC Play datang ke perumahanmu nawar-nawarin, itu dia biasanya akan ngitung ya akan berapa orang nanti yang dalam satu distribusi poinnya nanti. Dia hitung-hitungan itu nanti. Kalau misalkan hanya satu orang rugi dia itu point to point. Ya, point to point itu. Ya. Dia pasti akan ngitung berapa orang yang bisa saya pasang dalam satu distribusi point ini. Dia kira-kira balik nggak untungnya. Jadi nanti tapi saya kayaknya untuk yang desain sampai ke mendesain sistem fiber optik FTTH di rumah-rumah, mungkin untuk kelas ini saya nggak sampai di situ ya, karena pertemuan kita terbatas hanya 2 kali saja. Ya, jadi kalau yang desain sampai ke rumah-rumah itu nanti bisa dihitung dalam satu rumah, dalam satu catuan rumah itu biaya operasionalnya itu berapa, gitu. Ya. Nah itu dari biaya operasional itu nanti balik modal nggak dia? Ya, artinya biaya operasional itu kan dia di situ akan meletakkan ada kabel, ada apa namanya, ada ONU tadi yang namanya ada ONT yang biasanya dipasang di rumah-rumahmu itu, ya. Kemudian juga ada kabel distribusi juga, nah, itu semuanya kan ada rupiahnya itu. Terus kabel optiknya itu kan juga dihitung, 1 meternya berapa ribu rupiah gitu ya. Nah, kalau hanya dari point to point pakai distribution ini optical yang aktif ini rugi kalau ke rumah-rumah. Ya, jadi biasanya dipakainya adalah pasif ini. Jadi satu titik itu nanti dibagi dengan splitter menjadi beberapa kabel distribusi. Dari beberapa kabel distribusi itu nanti masuk ke rumah-rumah. Nah, otomatis apa kelemahannya di situ? Bandwidth yang besar itu tadi kan akan dibagi menjadi sekian banyak user rumahan. Nah, itu yang terjadi di perumahan kita, ya. Jadi nanti kamu bisa merasakan ya kalau di rumah kita semakin banyak yang menggunakan jaringan fiber optik,
ya, di perumahan kita ya, maka otomatis internet nanti akan semakin lambat. Karena bandwidth-nya dibagi itu tadi. Ya, dicoba aja nanti dilihat Taufik atau Saifuddin ya. Ntar kamu lihat sekarang speed-nya berapa sekarang, Fik? Speednya 10 Mbps, Bu. 10 Mbps. Oke, ntar boleh deh berapa bulan lagi. Siapa tahu nanti ada yang nambah lagi ya. Kamu cek speed-nya, nanti turun dia pasti ya. Apalagi dalam kondisi ini kan masih pandemi begini ya. Saya ingat betul itu awal-awal pandemi kira-kira bulan-bulan Maret, April itu ya. Wow, luar biasa itu yang namanya operator optik itu nawar-nawarin ke rumah-rumah ya, mulai MNC Play, kemudian IndiHome, My Republic, kemudian apalagi kemarin itu Pos Media ya, datang ke situ. Itu semuanya tujuannya kan memang untuk masang jaringan internet, karena memang kondisi pandemi seperti ini mau nggak mau kan semuanya berbasis online ya, baik yang bekerja maupun yang sekolah. Nah, kalau kita ngandalin yang pakai wireless, wah itu sudah bolak-balik habis pulsa kalian itu ya. Karena cepat sekali habisnya itu untuk apa namanya? Untuk proses online seperti ini ya. Nah, memang ya, dan juga tidak stabil. Memang harapannya ya pakai yang optik itu. Nah, ya itu tadi optiknya biasanya itu PON, ini dia jaringannya. Ya. Nah, untuk yang teknologi PON itu di situ tidak ada, jadi di splitternya itu tidak perlu ada sambungan apa namanya, ada router dan sebagainya, tidak perlu ada. Karena tidak ada yang berbasis dengan catuan daya. Ya. Nah, karakteristiknya adalah dia pakai WDM ya. Kemudian ada upstream dan downstreamnya itu beda tempatnya. Ya, jadi panjang gelombang sinyal untuk upstream dan downstreamnya berbeda. Jadi dia ditempatkan sendiri, untuk yang splitter untuk upstream dan splitter untuk downstreamnya beda. Nah, untuk PON itu ada 2 teknologi yang berkembang sekarang ya. Nah, ini sebelum cerita tentang PON, ini saya bedanya AON sama PON tadi ya. Kalau AON ini tadi bisa sampai 90 km, ini satu user saja. Ya. Bandwidth-nya dipakai untuk satu user itu saja. Kalau ini sekarang ada splitter di sini, di ONT tadi. Nah, splitternya itu nanti ditarik ke rumah-rumah ini. Itu. Ya, itu bedanya di situ. Ya. Nah, kemudian kalau yang GPON, nah ini tadi teknologinya PON itu 2 macam, GE-PON dan GPON. Kalau GPON ini yang mengembangkan adalah ITUT, itu gigabit, jadi satuannya kecepatan datanya sudah gigabit ini ya. Meskipun Taufik dapatnya hanya Mbps tadi ya. Nah, untuk GPON ini dia menggunakan pasti splitternya bisa 1:2, 1:4, 1:8. Ini apa namanya? Jadi 1 itu adalah 1 core masuk ke splitter, 2 itu outputnya 2. Kalau 1:4 ya 1 core masuk di splitter, outputnya 4 kabel distribusi dan sebagainya. Ya, tinggal dilihat aja nanti dia pakai yang teknologi splitternya pakai yang berapa. Ini ya. Nah, kemudian ini nanti istilah-istilah OLT, ODN, ONU nanti ada yang saya tunjukkan di minggu depan ya. Sedangkan sampai tumpuk-tumpuk ya. Kalau yang GE-PON, ini karakteristik dari GPON-nya, Karakteristik dari GPON-nya dia pakai multiple access-nya adalah pakai time division multiple access, ini sama dengan teleponi. Ya, makanya dia ada T1 bisa, E1 bisa, ini multiplexernya untuk teleponi. Ya. Kemudian untuk downstream-nya untuk GPON itu 2,488 gigabit per second. Ya, sedangkan upstream-nya 1,244 gigabit per second. Nah, ini kenapa Taufik dapatnya hanya 10 Mbps? Balik lagi, karena 2,488 downstream itu masuk di splitternya GPON.
Jadi kalau sudah keluar dari GPON, ya itu sudah dibagi sekian ini, ya Fit ya. Jadi kamu bisa memperkirakan kalau aku pakai dapat speed untuk downstreamnya adalah 10 Mbps, kemungkinan teknologi GPON yang dipakai di perumahanmu untuk Telkomnya itu mungkin 1 banding ya berapa ya? Karena harusnya dia kan 2,488 giga dibagi 10 mega. Nah, itu adalah jumlah dari pembagi splitternya itu. Jadi itu kalau misalkan 1 banding 32, oke, berarti sebetulnya splitter itu udah disiapkan untuk 32 distribution kabel distribusi, meskipun mungkin yang langganan cuma 2 atau 3. Tuh, iya, yang rugi ya memang penggunanya karena nggak bisa tinggi itu ya. Nah itu ya, ini topologi GPON-nya bisa saya tunjukkan seperti ini. Ya, nah, ini dari splitter ini tadi keluar dengan bisa 32, bisa 64. Ya, ini ke rumah-rumah kita. Satu rumah, satu jalur distribusi. Nah, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh, jadi nanti kalau GPON kita lihat ya, dari splitter sampai ke rumah-rumah itu nggak sampai 20 kilo. Ya, jadi ini ODC-nya itu nanti biasanya di depan perumahan, kemudian ini ODP-nya yang ada splitternya ini. Baru dia lari ke sana kemari. Nah, antara rumah kamu sama bagian yang paling depan perumahan kan tidak sampai 20 kilo itu. Nah, karena dia pakai teknologi GPON ini tadi. Tidak boleh jauh-jauh. Kalau pakai AON tadi bisa sampai 90 kilo. Gitu ya. Nah, kemudian untuk GPON hampir sama dengan GPON, hanya beda pembuat standarnya aja. Kalau GPON itu IEEE yang membuat standarnya. Cuma kalau dari sisi penetrasi pasarnya, GPON ini kalah sama GPON ya. Di Indonesia juga pakai GPON dia. Gigabit passive optical network. Itu. Kalau yang dari sisi karakteristiknya sama dengan GPON ini ya, untuk GPON ini. Nah, kemudian ini kita lihat untuk konfigurasi jaringan optik itu mau macam-macam ya. Nah, besok kalau saya jelaskan untuk minggu depan itu FTTX namanya ya. FTTX itu ada FTTH, FTTB, FTTC ya. Nah, pembedaannya itu di mana? Pembedaannya itu di sini ya. Jadi apakah mereka itu menggunakan sebagian saja? Jadi ini kalau dari sisi exchange-nya atau sentralnya, ini dari customernya ya. Kalau yang terbaik itu adalah jika dia menggunakan full kabel optik. Ini FTTH yang banyak sekarang dipakai ya, fully FTTH. MNC Play itu pakai fully FTTH. IndiHome mungkin kalau yang di Surabaya pakai fully FTTH, tapi kalau yang di Jakarta itu katanya yang saya kemarin training tentang FTTH itu tidak fully FTTH. Ciri khasnya apa? Kalau tidak fully FTTH itu dia masih pakai sebagian itu pakai jaringan telepon yang existing. Kenapa begitu? Nah, kita lihat kalau di Surabaya mungkin sorry, Taufik ini di Balikpapan ya, Fik ya? Samarinda, Bu. Oh, sorry, salah terus aku Samarinda. Kamu waktu langganan IndiHome narik kabel baru ya? Awalnya pakai UTP, terus di-upgrade pakai fiber. Upgrade itu berarti kabel baru ya? Ya, kabel baru. Nah, narik kabel baru. Itu ciri khasnya FTTH itu. Ya, kenapa? Karena kabel lamanya itu masih tembaga. Sementara kalau FTTH dia fully kabel optik sampai masuk rumah. Cuma nanti dari rumah kan kamu pakai WiFi itu. Pakai wireless ya. Nah, itu dia fully FTTH ini, fully optik. Nah, ciri khasnya itu kalau yang fully optik ya seperti FTTH itu disuruh ganti kabel biasanya penggunanya. Jadi kabel tembaganya udah nggak dipakai. Kalau yang di Jakarta, nah ini beda ya. Di Jakarta itu ada bagian yang mereka itu tidak perlu ganti kabel baru.
Jadi dia sampai di sini aja nanti, sampai di bagian tertentu, yang bagian di sebelahnya di sini itu masih pakai kabel tembaga, FTT Corp ini namanya. Ya. Kenapa begitu? Satu, di Jakarta itu kondisi orang-orangnya itu mobilitasnya tinggi. Nah, kita tahu bahwa ganti kabel ini tidak bisa sehari ini ya. Mungkin yang sudah menggunakan kabel optik di rumah bisa ngerasain deh. Ini sehari nggak langsung jadi ini gantinya ini ya. Pasti ada settingnya, kemudian narik kabelnya, ya paling nggak seminggu lah. Kalau orang Jakarta nggak mau, mobilitasnya tinggi, dia menunggu seminggu harus jadi. Maka oleh operator itu dibuatkanlah ini ada rumah kabel, ya. Rumah kabel ini rumah kabelnya yang lama, ya. Kemudian ini yang diganti sebelah sini aja. Nah, jadi dia nggak perlu harus ganti yang ada di rumah. Nah, kalau ganti di sini cepat, ya tinggal penggalian ini kan langsung selesai dalam 1 hari karena ini sudah disiapkan dulu. Disiapkan dulu, nanti begitu ada penggantian tinggal mindah di sini aja, rumah kabel aja. Ini kan nggak perlu repot-repot ke rumahnya pengguna. Nah itu yang di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi, dia pakai ini ya, FTTC ini. Ya, meskipun ada aliasnya FTTH. Ya. Nah kemudian ada yang hibrid fiber koaksial ini. Ini yang lama, seperti saya dulu berlangganan First Media yang awal-awal itu masih pakai hybrid ini. Ya itu tadi, kalau yang ke rumahnya kabelnya koaksial ini. Kabel koaks itu seperti kabel antenanya TV ya. Itu besar begitu kabelnya. Ya, yang masuk ke rumah kita itu kabel koaksial. Bukan kabel optik. Optiknya hanya sampai di tempat tertentu aja. Tapi ini pelan-pelan sudah mulai diganti ini kayaknya. First Media juga sudah mulai pelan-pelan menggunakan FTTH. Ya. MNC Play itu sudah FTTH. Ya. Kalau Telkom gimana? Nah, kabel Telkom itu yang lama itu, kamu yang tadi katanya Taufik pakai kabel UTP itu murni dari sentralnya sampai rumah kita itu kabel tembaga semua. Nah ini ya beberapa perbedaan konfigurasi kabel optik ya, macam-macam. Nah kemudian ini elemen jaringan optiknya. Nah kita mau jelasin elemen jaringan optik ini akan kita pakai nanti untuk menghitung link budget. Nah coba sampai di sini sebelum saya melakukan atau saya menjelaskan tentang perhitungan link budget, apakah ada yang mau ada yang mau bertanya? Silakan. Bu, mau tanya Bu. Oke, Taufik. Kalau misalkan dari UTP, terus fiber, terus UTP lagi, itu masuknya di bagian mana Bu? UTP, fiber, UTP, apa Iya. contohnya? Dulu kan waktu saya kerja di tambang itu di perusahaan gitu Bu, modelnya kayak begitu dia. Oh, UTP dari dari end user. UTP ya dari end user. Terus optiknya pakai punyanya operator apa? Kalau service providernya pakai Indosat. Dia kan posisinya kan di tengah hutan itu Bu. Jadi pakai VSAT antena nembak masuk ke perusahaan di hutan itu ada modemnya. Dari modem itu kan ada dua apa ya, dari workshop ke office. Nah penghubung workshop dengan office itu menggunakan fiber optik, tapi distribusinya di office sendiri itu menggunakan UTP, di workshop sendiri itu menggunakan UTP. Jadi optiknya itu cuma penghubung dari office dengan workshop aja Bu. Oke, ya. Sekarang yang perlu kita cermati di sini adalah dari ceritamu itu bahwa UTP-nya itu dipakainya untuk menghubungkan dari kabel backbone-nya ya. Kalau saya belum nyebut backbone itu ya, optiknya itu ya. Dari workshop. Tadi kan dari workshop ke mana? Office itu pakai optik ya? Iya Bu, pakai optik. Kemudian office ke perangkatnya pakai UTP. Ya betul. Nah, kalau yang workshop sendiri ke perangkatnya pakai apa? Pakai UTP lagi Bu. Pakai UTP lagi. Oke. Jadi berarti nanti kalau kamu komunikasi dari perangkatnya workshop ke perangkatnya si office,
itu kan sebetulnya end user ya, user to user kan itu. Ya, user to User to user. user ya. Nah, ya nggak masalah. Jadi itu yang terjadi kalau kita menggunakan kayak kemarin itu apa namanya? Saya pakai yang kabel apa? KFC itu tadi punyanya First Media. Jadi misalkan ini sama seperti kasusnya saya pelanggan First Media. First Media kan sampai ke end usernya masih pakai UTP. Tapi dari First Medianya sendiri atau office apa central office-nya atau apa nih ngaran ya sentralnya First Media sampai ke depan sampai ke bagian tertentu lah ya misalkan rumah kabelnya itu sudah pakai optik ya dari situ ke rumah saya masih pakai UTP. Nah saya punya teman yang berlangganan First Media juga kan kasusnya sama backbone-nya juga dari First Media sampai ke apa namanya rumah kabel tadi pakai optik dari optik dari rumah kabel sampai rumahnya dia pakai UTP. Sama kasusnya dengan kamu. Intinya berarti itu koneksi seperti itu masih koneksi yang sebagian, tidak full optik. Apalagi ini lebih menariknya lagi yang di kasusmu ini tadi ada VSAT ya. Ya, ada VSAT itu, Bu. VSAT itu karena di hutan kan, jadi Ya, nggak bisa. betul. Betul. Jadi ada media udara juga. Jadi itu ada 3 jenis itu media transmisinya. Ada media udara, kemudian ada workshopnya, ada optik dan ada UTP. Nah, media udara ini digunakannya untuk komunikasi dengan apa? Kantor pusat, Pak? Untuk internetnya, Bu. Ya, dengan kantor pusat juga. Nah, berarti untuk kantor pusat itu kan tidak mungkin full optik, ya karena itu kan di hutan, ya. Maka yang digunakan adalah menggunakan apa namanya satelit, ya. Kemudian dari satelit nanti di sananya itu juga mungkin pakai optik lagi kan? Iya, Bu. Ya. Terus nanti sampai ke tempat perangkatnya bisa jadi pakai UTP juga, gitu. Nah, aturan kenapa pakai UTP itu ada kemungkinan begini. Ada kemungkinan nggak kalau perangkat itu sudah lama. Jadi sudah di apa infrastruktur itu sudah ada duluan sebelum optik. Iya, Bu. Perangkatnya lama. Perangkatnya lama. Oke. Optiknya baru masang. Iya, baru masang, Bu. Nah, pemasangan optik itu sebetulnya kan tujuannya untuk mempercepat apa namanya? Kecepatan transmisi datanya kan. Iya, itu, Bu. Tapi begitu dari optik itu masuk ke tembaga itu sama dengan dia dikurangi itu sudah kecepatan datanya karena tembaga itu bandwidth-nya hanya 64 kbps. Nah, itu. Iya, jadi lemot ya. Oh. Kecuali kalau di tembaganya itu diberikan modem. Ada modemnya nggak? Dari tembaga Jadi, ke switch sih, Bu. oh switch aja. Oh, kalau switch kan cuma untuk penyambungan aja, untuk arah aja. Jadi ada modulasi yang sebetulnya bisa menguatkan di sisi tembaganya. Contohnya ini ada kalau dulu paham nggak dengan teknologi DSL ya? Speedy. Teknologi Speedy. Speedy itu pakai kabel telepon biasa, kabel tembaga, tapi dia itu menguatkan atau meninggikan. Jadi dengan teknologi modulasinya itu yang 64 kbps itu bisa dinaikkan sampai di atas 64 kbps kalau nggak salah 128 atau 256 saya lupa. Ya, itu ada perangkatnya, modulatornya di situ. Makanya Speedy itu lebih bisa dipakai. Artinya kita pakai jaringan telepon tapi dengan kecepatan data yang agak tinggi itu Speedy itu. Nah, kalau yang kasusnya IndiHome, ya saya sempat di yang Surabaya itu di rumah kebetulan ya, itu kan juga ditawari IndiHome. Itu saya sudah pakai Speedy-nya kampus. Artinya sebetulnya sudah ada modemnya di dalam di rumah itu untuk meninggikan kecepatan data, tapi kan tetap lemot karena mau nggak mau itu kan jaringan kabel biasa. Nah, ada teknologi baru yaitu optik ini dengan kecepatan tinggi ini.
maka Telkom minta saya mengganti kabel. Artinya speedy saya dihapus karena sudah full masuk ke rumah itu sudah pakai optik. Nah, sehingga saya mendapat kecepatan data yang tinggi karena saya sudah tidak pakai kabel tembaga. Nah, itu yang dilakukan fully optik. Nanti ada optik yang paling baru lagi, Taufik, itu adalah dari bagian ujung rumah kita tadi, UNT tadi itu, ke perangkatnya itu juga pakai kabel optik. Kalau sekarang kan kamu masih pakai wireless. Iya, pakai wireless masih, Bu, sekarang. Nanti ada pakai optik, jadi nanti bisa jadi pembaginya itu nanti pembagi jaringan optik. Sangat tinggi itu nanti kecepatannya. Ya. Wireless balik lagi, wireless itu berapa sih WiFi itu kecepatan datanya? Ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita kenal jaringan, ya seperti kamu akhirnya tahu bahwa sebenarnya ada optik ya, tapi kok sampai perangkatnya itu cuma dikasih tembaga dan saya ternyata dapetin datanya, kecepatan datanya tinggi. Kenapa lah? Karena kabel tembaganya itu kapasitasnya juga kecil, kecepatan datanya tidak tinggi. Ya, Bu dipaksa kayak apa selama kamu masih pakai tembaga ya segitu-gitu aja. Jadi mubazir gitu loh optiknya. Itu, Fik. Kecuali nanti kalau sudah diganti fully optik seperti IndiHome itu tinggi itu nanti. Ya bisa bayangin kira-kira, Fik, kasusmu ini Ya, tadi. Bu, bisa. Jadi waktu itu kamu sempat ngecek speed test nggak itu? Atau cuma ngerasain aja lemot gitu aja? Ya, jelas bottleneck, Bu, ya. Oh, kalau bottleneck kayaknya nggak juga sih, kan optiknya tinggi, nggak masalah optiknya. Nggak Jadi masalah ya. optiknya itu justru sebetulnya dia lebar sekali ya. Cuma begitu sampai ke beberapa usernya ini dikasih yang jalan kecil-kecil gitu loh. Ya kalau nanti dari jalan kecil-kecil ini mau keluar ke tempat temannya yang lain dan lewat optik, ya banter di optiknya. Tapi nanti sampai temennya ya kecil-kecil lagi. Ya kan masih lewat UTP lagi sampai tujuannya. Rasanya enggak lah kalau bottleneck-nya itu. Karena optiknya kan kapasitas tinggi. Gitu, kira-kira. Iya, Bu. Ya, bisa bayangin ya kira-kira seperti itu struktur jaringan itu ya. Bisa, Bu. Jadi kalau di Telkom itu fiber optik ini ya kalau dari sisi jaringan di Telkom itu kita kenal ada yang namanya PSTN itu ya, Public Switch Telephone Network. Itu masih telepon ya. Jadi pesawat-pesawat telepon yang di rumah-rumah itu kan masih ada itu ya. Nah, atau di kantor-kantor ya itu kan masih menggunakan pesawat-pesawat telepon untuk memang karena tetap dibutuhkan ya. Mau nggak mau memang nomor-nomor telepon itu masih tetap dibutuhkan ya. Nah, itu atau ya itu yang PSTN ya. Kemudian kalau kita bicara teleponi yang menggunakan HP ya, smartphone ya. Kita kan selalu ngomong wireless begitu ya. Padahal sesungguhnya yang namanya wireless kalau di jaringan seluler itu hanya nyampainya di BTS saja. Ya, jadi dari HP kita atau smartphone kita ke towernya BTS itu wireless dia. Tapi nanti dari BTS itu ada BSC, kemudian masuk MSC, itu backbone-nya itu optik semua. Ya. Jadi tetap fiber optik itu dipakai karena ya itu tadi kecepatan data tinggi dia. Itu. Ini kalau anak-anak yang KP di Telkom itu biasanya mereka sudah mulai selain di backbone optiknya, mereka juga dibawanya ke jaringan IndiHome-nya itu tadi untuk troubleshooting-nya fiber optik. Nah, itu kira-kira fungsi optik. Jadi memang kebanyakan dia pakai backbone. Nah, kalau asal kamu tahu ya, kalau PENS itu jadi internetnya PENS itu, coba bayangin aja kalian sudah berapa bulan tidak ke PENS ya. Nah,
Yang menuju ke access point itu berbasis optik loh di Pens itu. Ya, optik semua itu. Kemudian yang menuju ke lab-lab, ya kan ada jaringan yang internet yang kita pakai kabel ya, dari lab-lab itu ngambilnya dari jalur-jalur kabel apa RJ45 yang sudah ada di dinding-dinding itu sudah optical semua di Pens itu. Jadi dulu untuk penggantian dari UTP ke optik itu memang butuh biaya besar. Kenapa? Karena Pens itu muridnya tambah banyak. Jadi pengguna jaringan juga semakin banyak. Satu angkatan aja sudah hampir 1000 ya kalau nggak salah. Nah, bisa dibayangkan kalau secara bersama-sama menggunakan internetnya Pens ya, hanya dipakailah kabel optik. Meskipun ternyata kalian mengaksesnya juga lambat ya. Kenapa lambat? Balik lagi. Optiknya sih nggak lambat. Lambatnya itu kan di akses poinnya, wifi-nya itu. Nah, itu yang terjadi seperti itu ya kalau kasusnya jaringan. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang optical ini? Ada masih menyimak nggak sih kalian? Dari tadi kok yang bunyi hanya Taufik sama siapa tadi? AI ya? Sama Masih. ini. Bik ngantuk kan kita ya. Mendengarkan, Bu. Oke, syukurlah kalau masih mendengarkan. Rifka masih ya. Jadi kayaknya kok saya ngomong-ngomongan sendiri sama Taufik soalnya tadi. Nah, sekarang untuk link budget ya. Tadi saya katakan, ini perhitungan link budget ini pekerjaannya anak Telkom ini biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan saya jelaskan juga ke kalian sebagai anak IT karena kan mata kuliahnya ini kan mata kuliah jaringan. Ya, jadi bagaimanapun juga kita juga perlu tahu kualitas jaringan ya supaya saat deploykan sampai ke end user itu jangan sampai mengecewakan end usernya karena mereka kan sudah bayar mahal itu. Nah, link budget ini tujuannya adalah untuk mencari kualitas atau penurunan daya seberapa yang diperbolehkan dari pemancar sampai ke penerimanya atau dari sisi pengirim sampai ke penerimanya. Nah, ini ada persamaan-persamaan link budget yang sudah disediakan di sini ya. Jadi kalau link budgetnya optik ini tidak serumit link budgetnya wireless. Kalau wireless itu pakai pemodelan macam-macam ya. Jadi rumusnya itu bisa sampai 5 macam untuk nyari link budget aja. Kalau optik ya satu macam ini aja rumusnya. Ya. Jadi dinyatakan di sini bahwa link power budget itu adalah sama dengan nilai dari P transmitnya dikurangi dengan P receive-nya. Ya, daya transmit dikurangi daya receive itu adalah daya losses. Nah, losses ini yang kita cari berapa. Satuannya biasanya kalau losses ini di B, kalau P transmitnya ini di BM, P receive-nya juga di BM. Jadi ini kuat sinyal terimanya, satuannya di BM, dan ini daya transmit dari pemancarnya juga di BM. Ya, misalkan daya transmit antenanya atau daya transmit modul komunikasinya ya. Kalau ini kan daya transmit dari pemancar optiknya. Kemudian A total, ini adalah total loss dari seluruh sistem komunikasinya, yaitu terdiri dari panjang kabel optiknya dalam satuan kilometer dikalikan dengan redaman fiber optiknya, berapa dB per kilometer, ini biasanya diukur pakai alat ukur. Ya, redamannya nanti saya tunjukkan ya. Kemudian ditambah dengan jumlah konektor yang boleh terpasang sepanjang dari pengirim sampai penerima tadi ya. Konektornya berapa, kemudian ini loss konektornya, satuannya juga ini diukur juga. Ya. Kemudian NS ini adalah jumlah splicernya tadi, ya 1:2, dia pakai berapa splicer itu ya. Kemudian dikalikan dengan losses untuk splicernya, ditambahkan dengan losses dari splitternya. Losses dari splitternya, kemudian ini adalah A totalnya. Sedangkan link marginnya, ini yang diperbolehkan, itu adalah nilai dari
losses tadi. Jadi ini link yang nilai losses yang didapatkan itu adalah nilai dari losses power budgetnya dikurangi dengan losses total ya, dikurangi dengan safety marginnya. Ini biasanya ditentukan, ini safety marginnya yang boleh itu berapa. Nah, jika M ini lebih besar dari safety marginnya ini berarti aman lossesnya, ya, lossesnya aman. Nah, ini beberapa speknya, ini contohnya misalkan ini jaringan FO-nya dengan transmisi digital NRZ, panjang gelombangnya tadi kalau kita pakai yang multi single mode saya lupa ya, itu 1310 nanometer panjang gelombangnya. Kemudian ini P transmitnya adalah 3 dBm. Ya, PT-nya tadi. Sementara sensitivity receiver itu adalah PR-nya itu min 32 dBm. Ya, berarti kan kita sudah tahu berapa velocity-nya ya. Tapi velocity-nya ini sekarang kita bandingkan dengan ini ada redaman maksimumnya. Ini redaman kabelnya. Ya, tinggal ini contoh kasus misalkan jarak transmisinya. Ini ada pelanggan yang alamat rumahnya di sini ya. Jadi dari kantornya Telkom sampai rumah alamat Jakir Wonokromo nomor 100 Gang Mangga ini ya. Itu jaraknya sekitar 12,5 km. Itu jarak tadi ya. Kalau yang pelanggan yang lainnya itu pelanggan alamatnya Siwalan Kerto, jaraknya sekian. Ini kasus ya, kasus. Jadi dari sini kan kita mau nyari berapa redaman per kilometernya kan. Ya, tadi kan ini ada redaman per kilometer. Ini redaman fiber optiknya per kilometernya. Ya, jadi kalau redaman maksimumnya 25 ini per kilometer. Nah, kalau dia punya 14 kilo kan tinggal dikalikan ini. Ya. Kemudian standard loss ini diukur ya. Mengukurnya pakai alat ukur namanya optical power meter ya, OPM. Nah, ini saya dapatkan dari pekerjaannya TA-nya anak ITS ini ya. Dia sudah ngukur, nilainya sudah ketahuan sekian gitu ya. Ini tinggal kita masukkan di dalam contoh kasus kita ini. Nah, splices itu punya redaman 0,1 dB, kemudian per konektor itu 0,25 dB, satu splitter itu 7,25 dB ya. Ini sudah nilai-nilai pengukuran untuk masing-masing perangkat ini ya, perangkatnya. Kemudian ini ada per segmennya tadi, berarti kabelnya tadi, per kabelnya. Ya, contoh, dari hasil pengukuran pada 4 segmen A, B, C, D tadi, ya, dari CO sampai ke end user, dicari berapa link power budgetnya. Jika diketahui segmen A, yang dia menggunakan 2 konektor, dengan lossesnya 0,5 dB. Dia menggunakan 2 splices. Lossesnya masing-masing 0,61 dan sebagainya. Ini perangkat yang dia gunakan untuk segmen A saja. Nah, jumlah perangkatnya ini kita kalikan dengan lossesnya akan ketemu N kali A begitu ya. Dan seterusnya. Nah, tinggal untuk segmen A ketemu berapa, segmen B ketemu berapa, segmen C ketemu berapa, segmen D ketemu berapa. Nanti ini bisa menghasilkan A total. Nah, kita tadi sudah tahu P transmit dan P receive-nya. Sehingga kita bisa nyari, oke, marginnya mungkin 3 dB biasanya ya. Kita bisa nyari M-nya berapa. Nah, itu adalah link margin yang kita dapatkan dari contoh kasus ini tadi, ada 3 pelanggan ini tadi. Ya, pelanggan 1 sekian jaraknya, pelanggan 2 sekian, pelanggan 3 sekian jaraknya. Nah, kita cari satu-satu untuk masing-masing segmennya ini, maka kita bisa mendapatkan berapa link power budgetnya ya, dan berapa total loss untuk masing-masing pelanggannya. Nah, kira-kira begitu untuk perhitungan link budget. Jadi ini tidak saya buatkan PR lah. Ya, saya masih berbaik hati, tidak ada PR untuk sekarang ya.
PR-nya masih minggu depan aja. Oke? Sudah tidur semua ini? Silakan kalau ada yang mau Belum, Bu. ditanyakan. Belum. Ya, oke. Saya kira untuk hari ini silakan dipelajari ya. Oh iya, jadi nanti untuk UAS-nya itu ada sebagian materinya Pak Zen dan materi saya tinggal yang ini saja nanti. Materi untuk yang fiber optik saja. UTS-nya belum saya nilai ya, belum saya cek, sih banyak kerjaan soalnya. Iya, Bu. Ya, oke. Ya, mungkin untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri dulu ya. Silakan kita ketemu lagi minggu depan ya di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.